karena Allah, suatu perbuatan karena Allah Ta'ala, di mana tanpa melihat urusan balasan dari selain ya. Selanjutnya kita masuk pada materi tentang sujud. Apa itu sujud? Sujud. Apa itu sujud? Nah, lagi. Sujud merupakan satu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nah, sujud adalah merupakan kepasrahan diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di mana kita melakukan sujud sebanyak 34 kali setiap hari. Nah, semakin banyak sholat sunnah yang kita kerjakan, semakin banyak pula sujud yang kita kerjakan. Nah, macam-macam sujud ada 3 apa saja? Sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah. Nah, yang pertama itu sujud apa? Sahwi. Yang kedua sujud syukur. Yang ketiga sujud tilawah. Nah, yang dimana sujud tadi menggambarkan penghambaan dan kepasrahan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimana manusia itu hanya bersujud kepada Allah. Dan selanjutnya yaitu sujud sahwi. Yang mana pengertian sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan ketika lupa atau terlalu di dalam jumlah rakaat sholat. Ada yang mau baca pengertian sholat? An Abi Sa'id al-Khudri qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sak ahadukum fi sholati falam yadri kam salat salat salasaan arba faliyat salam sayyidina falyabni ala tayammum thumma yasjudu sajdataini qablu ay yusallima. Baik, nah secara bahasa sujud sahwi adalah lupa terhadap sesuatu atau lalaian terhadap suatu perkara. Yang dimana sujud sahwi dapat dilakukan di luar sholat dan di dalam sholat. Nah, sujud sahwi dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholatnya. Hukum melakukan sujud sahwi adalah hukumnya apa? Lalu sebab melakukan sujud sahwi yaitu lupa membaca tahiyat awal. Yang kedua yaitu ragu atau jumlah bilangan rakaat. Sampai sini paham? Nah, selanjutnya itu cara melakukan sujud sahwi. Di mana sujud sahwi ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu setelah salam dan sebelum salam. Nah, cara melakukan sebelum salam yaitu apabila kita lupa melakukan rukun sholat, di mana kita harus melakukan sujud sahwi. Nah, yang pertama yaitu setelah membaca tasyahud akhir, kemudian sujud dan membaca bacaan sujud sahwi. Apa bacaannya? Berapa kali dibaca? Nah, kemudian bangun dari sujud, kemudian duduk kembali dan sujud kembali dan membaca bacaan sujud sahwi. Apa bacaannya? Subhanallah yanahu wa la yasku. Kemudian duduk kembali dan salam. Nah, jika sujud sahwi dikerjakan setelah salam, maka setelah kita mengingatnya setelah salam, maka apa yang kita lakukan? Ya, melakukan takbir dan sujud dengan membaca bacaan sujud sahwi. Dan kemudian bangun dan dari sujud kemudian duduk. Lalu yang ketiga yaitu sujud kembali dan membaca bacaan sujud. Nah, sekarang hikmah dari sujud sahwi yaitu hikmahnya menyempurnakan kekurangan dan keteledoran dalam pelaksanaan sholat. Yang kedua apa? Yang ketiga yaitu menyadarkan kita bahwa setiap manusia itu tidak akan pernah luput dari khilaf dan lupa. Nah, yang keempat Mengajarkan dan yang kelima
ayat sajadah lalu kemudian imam sujud, kemudian makmum juga sujud atau tidak? Dan membaca bacaan ayat dan membaca doa kunut tilawah. Nah, cara melaksanakan sujud tilawah adalah sujud tilawah yang dilakukan di dalam sholat, yaitu ketika imam membaca ayat sajadah, kemudian imam sujud, lalu makmum juga sujud dan membaca ayat dan membaca doa tilawah. Apa bacaannya? Sajadah wajhi lillahi wa rahmatuhu wa rahmatuhu wa rahmatuhu bihaulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, sujudnya ada berapa kali? Satu kali. Tuh. Kemudian kita sujud kita membaca apa tadi? Doa apa? Nah, kemudian berdiri kembali melaksanakan sholat. Nah, yang kedua itu yaitu sujud tilawah yang dilakukan di luar sholat. Yang apabila sujud tilawah dilakukan di luar sholat, tata cara melaksanakannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita berdiri menghadap kiblat. Apa? Yang kedua yaitu nah, yang ketiga nah, dan yang keempat dan yang kelima. Nah, hikmah dari sujud tilawah apa saja? Nah, yang kedua yaitu dijauhkan dari godaan hingga lebih menghayat. Nah, sampai sini paham apa itu sujud tilawah? Apa dikerjakan? Ketika mendengar atau membaca ayat-ayat. Nah, yang ketiga yaitu sujud. Itu adalah yang dilakukan ketika seseorang mendapat kabar gembira atau terhindar dari mara bahaya. Maka kita melakukan sujud syukur ketika mendapatkan kabar gembira atau terhindar dari mara bahaya. Apa doanya? Nah, yang artinya aku sujud kepada Tuhan yang telah menciptakan mulut dan membukakan segala ukuran sembilananku. Tuhan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah sebaik-baik penciptanya. Nah, apabila kita tidak tahu bacaan sujud syukur, apa yang kita baca? Yang pertama yaitu cara melakukan sujud sawi yaitu menghadap kiblat. Nah, yang kedua niat dan sujud syukur. Nah, atau membaca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar dan kemudian bangun dari sujud kemudian lalu duduk dan salam. Nah, kemudian yaitu hikmah sujud syukur. Apa saja hikmahnya? Nah, sampai sini paham? Dari ketiga sujud itu dapat kalian bedakan? Nah, sujud syukur tadi apa? Sujud yang dikerjakan ketika sedangkan sujud sawi dikerjakan ketika atau dalam rakaat. Ketiga sujud tilawah. Kapan dikerjakan sujud tilawah? Pada surah As-Sajadah. Ketiga mendengar atau membaca ayat-ayat As-Sajadah.
media pembelajaran yang mana itu matching card namanya. Matching card. Nah sebelumnya di sini itu membawa media pembelajaran yang mana medianya itu matching card, yang mana kalian itu mencocokkan kartu ini ke dalam tabel tersebut. Sampai sini paham? Contohnya ketika dapat kabar gembira, melakukan sujud syukur. Nah ya, melakukan sujud syukur. Nah kemudian ada yang ingin maju. Yang mana? Nah, ketika apa itu baca? Baca ayat sajadah. Nah, kemudian apa yang dilakukan ketika membaca ayat sajadah? Bertilawah. Kemudian ada lagi. Apa bacaannya? Enggak, bacanya apa? Ragu-ragu dalam. Nah, melakukan sujud. Baik. Selanjutnya yang perempuan. Sembuh dari, nah melakukan sujud. Baik. Nah kemudian yang belakang. Ini bacaannya apa? Tadarus selalu menemukan ayat sajadah, melakukan sujud. Sujud apa dilakukan ketika? Baik. Lupa melakukan tasyahud awal. Sujud apa? Betul. Terima kasih yang sudah menjawab pertanyaan. Tepuk tangannya dulu. Nah, jadi sampai sini paham kan? Dapat membedakan sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Bisa nggak membedakannya? Nah, ragu-ragu dalam sholat. Baik, lupa tasyahud awal. Kemudian sujud tilawah, membaca ayat sajadah, melakukan sujud. Sujud. Nah, tadarus selalu menemukan ayat sajadah. Sujud tilawah. Kemudian sujud syukur. Ketika dapat kabar sakit, melakukan sujud